Ivan Sultani adalah salah satu sarjana muda yang kini masih mencari lowongan pekerjaan bersama 5 juta orang lainnya. Setelah lulus dari perguruan tinggi pada 2019 lalu, pria 25 tahun ini belum juga mendapatkan pekerjaan. Harapannya untuk mendapatkan penghasilan tetap kini terhalang oleh pandemi COVID-19. Menurutnya, di tengah pandemi COVID-19, informasi lowongan pekerjaan semakin berkurang. Sambil terus menawarkan keahlian pada sejumlah perusahaan, kini Ivan hanya bisa mengasah kemampuannya di bidang desain dan menulis artikel di sosial media miliknya, dan terkadang mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Jadi saya lulus di akhir 2019, sebelum masuk pandemi kan tuh ya. Yaudah akhirnya berjalannya waktu, saya kepikiran, kayaknya nggak bakal selama ini freelance terus. Yaudah akhirnya saya mau coba cari kerja. Kebetulan di tahun 2020 itu masuk kan pandemi awal tuh. Yaudah di situ mulai berantakan. Akhirnya saya ngelamar kerja dan banyak perusahaan yang tutup. Saya udah sempat interview tuh 3 kali. Dan akhirnya gitu programnya nggak jalan karena pandemi. Terus klaster COVID di perusahaannya dan akhirnya perusahaannya tutup. Sama seperti Ivan, Bugi Amirzar, pria asal Bogor, Jawa Barat, juga mengalami hal serupa. Puluhan lamaran kerja telah ia kirim ke sejumlah perusahaan, namun tak menemukan titik terang. Menurutnya, menjadi angkatan pandemi atau mahasiswa yang lulus menjadi sarjana di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Tak mau berpangku tangan dan mengandalkan orang lain, ia pun menawarkan jasa cuci sepatu dari rumah. Di masa pandemi itu, saya lulus ini menerima kesulitannya ketika melamar pekerjaan ya. Karena banyak perusahaan yang open recruitment-nya itu sedikit, akhirnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu agak sulit di masa pandemi seperti ini. Akhirnya membuka usaha Susclean yang bernama Sukawash ini untuk menambah biaya sehari-hari gitu pendapatannya seperti itu. Ya dibilang cukup, ya alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti bayar listrik. Menurut data Badan Pusat Statistik pada April 2021, jumlah iklan lowongan kerja anjlok 75% dan diperkirakan ada 5,2 juta pengangguran akibat pandemi COVID-19. Tak heran, tahun ini persaingan mendapatkan pekerjaan tetap menjadi sangat ketat. Sementara itu, untuk menopang perekonomian pengangguran, pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Prakerja. Namun, menurut pengakuan sejumlah pencari kerja, kuota pendaftaran dalam program tersebut selalu penuh. Sekalinya bisa mendaftar, tidak pernah lolos persyaratan. Pernah ikut daftar Kartu Prakerja, tapi sampai sekarang itu tidak ada kejelasan dari Kartu Prakerja itu, akhirnya ya udah nggak pernah ikut lagi gitu seperti itu karena tidak ada kejelasan aja seperti itu. Berjuang masing-masing sambil mengasah keterampilan secara otodidak diiringi doa menjadi jalan yang ditempuh para pemburu pekerjaan. Mereka hanya berharap jalan keluarnya hanyalah pandemi yang mereda. Dibilang stres ya bisa juga sih. Gimana keadaannya mungkin kayak gini ya sekarang, susah mau ngapa-ngapain. Dulu kan enak, sebelum pandemi itu kita masih bisa kemana aja gitu. Ya sekarang udah di rumah aja. Biar buru-buru selesai ada pandemi, biar enak gitu ya. Para pelaku-pelaku usaha bisa aktif kembali di bidangnya masing-masing. Dan lebih cepat menyelesaikan masalah pandemi ini agar semuanya kembali normal seperti semula. Akhirnya untuk para pengangguran ini mudah mendapatkan lapangan pekerjaan kembali gitu. Karena kan lagi pandemi gini lapangan pekerjaan jadi sedikit, akhirnya banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, ya akhirnya banyak juga pengangguran seperti itu. Fikri Aditama, Serolino Lamba, DAI TV.